karena tidak mengalir itu untuk pribadi kita. Maka ini masuk ke dalam baik biasa. Ini baik biasa tidak? Bisa ya? Bisa logika kita menerima. Itu baik biasa. Bapak ketemu orang di jalan lapar, Bapak belikan nasi, itu baik. Tapi nilainya 1 karena tidak mengalir. Kan makan kan sebagai bentuk tenaga yang berlebihan. Hah? Itu kan ada batasan habis. Dia jadi energi untuk batas habis. Dibandingkan, sekarang dibandingkan nih, ini ada orang buat sumur. Sumur itu untuk masjid atau untuk umum. Bapak kasih 50.000. Kira-kira ini baik, sangat baik atau istimewa? Istimewa. Gitu. Ya, bisa ya, pahamin ya Pak ya. Jadi kita harus bisa bedakan ini. Baik biasa. Baik biasa itu kepentingannya hanya untuk pribadi kita. Baik sangat sangat baik mulai berkepentingan untuk orang lain. Tetapi orang lain dalam koridor tertentu. Contoh, ini ada anak yatim piatu, nggak ada yang ngurusin, Bapak urusin, itu sangat baik. Biarpun itu tidak mengalir. Gitu. Nah, kalau anak yatim piatu, Pak sekolahkan, dek, ilmunya dipakai, Bapak nggak ada, ini baik istimewa. Ini harus kita pahami, Pak. Antara baik biasa, kemudian sangat baik, dan baik istimewa. Nah, yang akan melegakan kita nanti setelah kita tidak ada, kalau baik dan sangat baik tadi hanya sebagai tabungan biasa gitu. Anggap boleh lah sangat baik nilainya 10 gitu aja gitu biar kita gampang. Kalau baik nilainya 1 gitu. Sangat baik nggak terbatas. Nah, kira-kira yang kita mau lakukan yang mana ini? Yang istimewa ini, Pak. Tetapi ya jangan tinggalkan baik yang biasa. Nanti baru begitu aku mau baik yang istimewa. Aku ngaji tempat Pak Anjar, katanya baik yang istimewa mengalir terus. Yang enggak, yang biasa-biasa tak tinggalin aja salah. Ya toh? Karena di baik biasa ada kewajiban. Gitu. Jadi kita mulai harus bisa berpikir, Pak, itu, ya. Oh, ini kategori baik. Makanya kalau kita tidak bisa berbuat di dalam baik yang istimewa, minimal rajinlah baik yang biasa. Karena baik istimewa, baik sangat baik ini membutuhkan satu pengorbanan yang luar biasa, Pak. Betul? Ada pembangunan masjid. Kemudian Bapak punya uang 10 juta. Pak mau relakan 5 juta, ini berat. Ini pembangunan jalan yang untuk umum yang akan dipakai sepanjang hidup. Bapak punya uang 100 juta. Bapak mau sumbangin 50 juta. Berat. Bener nggak? Dibandingkan yang nggak pakai ongkos. Kadang-kadang kita yang nggak pakai ongkos saja nggak mau. Contoh, sholat. Dek, 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 ceng, 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 waktu. Ntar dulu deh. Nah, ini kan baik juga kan. Biarpun nilainya satu-satu kita harus kumpulkan. Jadi gini Pak, kehidupan kita ini sebetulnya oleh Allah itu dengan bahasa kita diciptakan ke bumi ini, kuciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Dalam arti apa? Dalam arti harus kita pikirkan tadi, beribadah ini mengumpulkan pundi-pundi tabungan kebaikan. Karena tabungan kebaikan inilah nanti yang akan membuat kita tentram di alam yang lebih luas lagi gitu. Yang manain sendirilah alam lebih luas lagi. Gitu. Kalau tabungan kita sedikit, ya kanggokanlah surga-surga lantai 2 atau lantai 3 atau sedikit gitu. Itu maksudnya, gitu. Sesek dikit gitu gitu. Bisa ya dianalisa tadi ya. Jadi artinya baik yang istimewa itu yang sifatnya apa yang kita buat, apa yang kita beri ini kita tidak ada masih digunakan, Pak. Itu yang disebut
ria, ya, disebut jariah. Tetapi juga jangan tinggalkan hal-hal yang sangat baik dan baik, karena ini pundi-pundi tabungan kita, nggih. Termasuk anak yatim, kalau Pak hanya memberi makan sekali ya sudah. Tapi kalau Pak memberi ilmu, Pak sekolahkan dia jadi, kemudian ilmunya bermanfaat, itu juga masuk ke dalam ranah yang baik. Kemudian Pak ketemu orang tua apa, dia susah, nggak punya makan, nggak ada nang, Pak kasih makan, itu baik. Ada duri di jalanan, ada batu jalanan, Pak singkirkan, itu baik. Gitu. Cuma itu memang harus diawali dari kita berpikir, kemudian berkata dan bertindak. Bapak bekerja untuk anak istri, itu baik. Gitu. Tetapi baik yang istimewa kayak apa? Yang kalau efek itu Bapak sudah tidak ada, itu masih dipakai. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dengan menanam Hajar Aswad, sampai hari ini dipakai. Jelas beliau surga. Sampai hari ini dari negara ini kebagian, negara ini kebagian, negara itu kebagian. Itu adanya Ka'bah itu. Tuh, coba. Ini kan luar biasa. Nah, panjenengan, ayo kita mulai berpikir. Karena sudah saya definisikan tadi. Oke lah, nilainya kalau baik biasa 1 gitu ya. Kalau sangat baik 10 gitu. Kalau yang istimewa nggak terbatas kan begitu Pak ya. Tapi berat orang ingin melakukan baik istimewa dan baik sangat baik itu Pak. Karena itu butuh keikhlasan, butuh pemahaman, jiwa memang jiwa orang tua, jiwa guru gitu. Ini adanya situ. Ya toh, bisa paham ya? Sudah ya, cukup ya, itu simpel ya.